Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, kembali pada video kali ini kita akan membahas tentang sholat subuh, tentang keutamaannya, dan juga tentang amalan-amalan yang dianjurkan dilakukan setelah kita selesai menunaikan sholat fardu subuh. Bahwa setelah sholat subuh dianjurkan membaca istighfar, penghapus dosa hingga bersih. Dianjurkan membaca zikir pengundang satu pasukan malaikat yang akan datang menolong dan melindungi orang yang membacanya. Dianjurkan pula membaca amalan pembuka rezeki, dan juga dianjurkan membaca beberapa bacaan doa pendek yang diwasiatkan Rasulullah agar kita mengamalkannya, yang mana balasan membacanya bagi yang istiqamah kelak Allah bebaskan dari siksa api neraka. Insya Allah kita akan mempelajarinya pada video kali ini, maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, ada banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan jika kita menjaga sholat wajib 5 waktu, khususnya sholat fardu subuh. Pertama, siapa saja yang menjaga sholat subuh, menunaikannya dengan baik, maka Allah akan menjaganya dan melindunginya. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang berasal dari Sayyidina Jundab bin Abdullah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah." Siapa saja yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang menunaikan salat subuh maka kelak masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa saja yang sholat bardain, maka kelak dia masuk surga. Menurut para ulama, yang dimaksud sholat bardain adalah sholat subuh dan sholat asar. Dalam riwayat yang lain disebutkan pula, "Man shallal bardaini fil jama'ati dakhalal jannah bi ghairi hisab." Siapa saja yang sholat bardain secara berjamaah, yakni melakukan sholat subuh dan sholat asar, maka kelak dia masuk surga tanpa hisab. Kemudian sehabis sholat subuh dianjurkan memperbanyak berzikir dan berdoa. Siapa yang sanggup berzikir sehabis sholat subuh berjamaah hingga terbit matahari, maka akan dituliskan pahala ibadah haji dan umroh. Rasulullah pernah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu." Orang yang menunaikan salat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit,
thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Kemudian dia melakukan salat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji dan umrah. Maka sehabis salat subuh jangan pernah tinggalkan membaca zikir. Di antaranya membaca istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, dan bacaan zikir lainnya. Siapa yang membaca istighfar sehabis salat subuh, Allah ampunkan dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan. Di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Imam Ibnu Sunni menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal ashri 3 marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah salat subuh dan salat asar, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Juga dianjurkan membaca tahlil pengundang pasukan malaikat yang akan menolong dan melindungi orang yang membacanya. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih 10 marratin." Barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 10 kali setelah salat maghrib atau salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'atsallahu lahu maslahatan yakhrusunahu hatta yusbiha. Maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu. Demikian pula jika dibaca setelah salat subuh, maka Allah akan mengutus pasukan malaikat yang akan melindunginya sampai sore hari. Inilah amalan yang dimaksudkan, yakni sehabis salat maghrib atau sehabis salat subuh membaca zikir ini sebanyak 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah Daniel. Setelah selesai membaca zikir sehabis salat subuh, jangan lupa berdoa. Di antaranya dengan membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Juga boleh membaca doa-doa pendek lainnya sesuai hajat kita masing-masing. Berikut di antara doa setelah salat subuh 4 doa pendek yang dianjurkan dan boleh dibaca sehabis salat subuh. Yang pertama, doa ampunan dosa. Setiap habis salat mari tidak melalaikan doa pendek yang amat masyhur diamalkan kaum muslimin, yakni Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Yang kedua, doa pembebas siksa api neraka. Siapa yang istiqamah membaca doa pendek berikut ini, maka Allah akan menetapkannya bebas dari siksa api neraka. Doa pendek ini disebutkan dalam banyak hadis. Salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nari sab'a marrat." Apabila engkau telah menyelesaikan salat subuh,
sebelum engkau berbicara dengan seseorang, bacalah sebanyak 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mutta min yaumika kutiba laka jiwarun minan nar. Maka jika engkau kemudian meninggal dunia pada harimu, maka engkau ditulis selamat dari api neraka. Wa idza salaital maghriba faqul qabla an tukallima ahadan mithla dzalika. Demikian pula apabila engkau telah menyelesaikan salat maghrib, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, bacalah sebanyak 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mutta min lailatika kutibalaka jiwarun minan nar. Maka jika engkau kemudian meninggal dunia pada malammu, maka engkau ditulis selamat dari siksa api neraka. Jadi setiap habis sholat, khususnya sehabis sholat subuh, mari amalkan doa pada ini agar kelak kita dibebaskan Allah dari siksa api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Yang ketiga, doa pendek dirindukan surga, ditakuti neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, doa apa yang engkau baca di dalam ibadah sholatmu? Sahabat tersebut menjawab, setelah selesai membaca bacaan tahiyatul akhir, aku membaca Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Kemudian sehabis sholat subuh, di samping membaca doa Allahumma ajirni minan nar, juga dianjurkan membaca doa pendek dari Rasulullah yang berisi 3 permohonan Rasulullah setelah sholat subuh. Redaksinya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Sunni, bersumber dari Sayyidatina Ummu Salamah. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala, bahwa Rasulullah setelah selesai salat subuh beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Jadi setiap habis sholat wajib 5 waktu, khususnya sehabis sholat subuh, mari pertahankan, amalkan 4 doa pendek ini. Pertama, doa ampunan dosa. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Yang kedua, doa pembebas siksa api neraka, dibaca sebanyak 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. 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 Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Yang ketiga, doa dirindukan surga, yakni doa masuk surga, dibaca minimal sebanyak 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata
wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Kemudian yang keempat, doa pembuka rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang cukup lagi baik. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.